Bab 98. Bed Rest. Pop Rain. Aku tak tahu kapan aku mulai jatuh cinta. Tapi yang aku tahu, saat ini aku jatuh cinta sejatuh-jatuhnya pada Sean. Pada laki-laki yang menurutku sangat berbeda dari segi apapun denganku. Tidak aneh jika aku jatuh cinta pada gajah. Pria baik, tampan, penyayang, romantis, dan memiliki selera yang hampir sama denganku. Tapi Sean, dia sangat berbeda dengan gajah. Dia keras, egois, suka mabok, perokok, dan penganut. Sangat bukan tipeku. Kukira dulu mustahil aku jatuh cinta padanya. Pada laki-laki yang sempat aku pikir adalah biang masalah dari semua masalahku. Tapi nyatanya, entahlah, aku sendiri bingung. Kenapa aku bisa jatuh cinta padanya? Mungkin inilah yang dinamakan jodoh. Gajah terlalu baik dan sempurna buatku. Bukankah orang baik jodohnya juga orang baik? Dan sebaliknya, mungkin itulah yang membuatku dan Sean berjodoh. Semoga saja kami yang sama-sama bukan orang baik ini bisa berubah menuju yang lebih baik. Kenapa menatapku seperti itu? Hah? Aku gelagapan saat Sean menegurku. Aku malu kepergok menatapnya yang sedang sibuk telepon dengan Danu. Masalah pekerjaan. Aku bahkan tak sadar jika dia sudah selesai menelpon. Ya, aku sudah dipindahkan ke ruang perawatan sekarang. Dokter menyuruhku bed rest beberapa hari di rumah sakit karena kandunganku lemah. Kenapa belum tidur? Tanya Sean sambil membelai rambutku. Belum ngantuk? Ibu hamil gak boleh begadang. Apalagi kamu di sini buat bed rest. Jadi harus benar-benar istirahat. Baiklah, aku akan tidur. Tidur ya nak. I love you. Ucap Sean tepat di depan perutku, lalu menciumnya beberapa kali. Aku sangat menyukai perhatian kecil dan tulus seperti ini. Setelah puas mencium perutku, dia membenarkan posisi selimutku, lalu mengecup keningku. Good night, babe. Aku kecewa saat dia meninggalkanku menuju sofa. Setelah mengecup keningku, padahal aku ingin ciuman, bukan kecupan di kening. Sean merebahkan tubuhnya di sofa dengan kedua tangan bersedekap di dada. Matanya tertutup, tapi entah sudah tidur atau belum. Mungkin dia lelah karena seharian menjagaku di rumah sakit. Aku memiringkan tubuhku menghadapnya dan terus memandanginya. Suamiku memang sungguh tampan, hingga aku tak rela sedikit pun terlewat tanpa memandangnya. Aku bilang tidur, Beb. Kenapa kamu malah menatapku terus? Sean bicara dengan mata masih tertutup. Astaga, dari mana dia tahu jika aku menatapnya sejak tadi? Aku gak bisa tidur, Sean. Aku ingin dipeluk. Kerengekku dengan nada manja. Sean membuka mata, lalu beranjak dari sofa dan berjalan ke arahku. Tidurlah, biar aku membelai punggungmu hingga kau tertidur. Ucapnya sambil menarik kursi dan duduk di sebelahku. Tapi aku ingin dipeluk. Tidurlah di sebelahku. Aku menggeser tubuhku agar ada ruang untuk Sean. Sean mengerutkan keningnya, lalu tersenyum. Ranjangnya terlalu sempit untuk kita berdua. Cukup kok, please. Aku mengeluarkan jurus Pape Yes agar Sean tak mampu menolak. Benar saja, jurusku sangat ampuh, hingga dia segera naik ke atas branker. Sean berbaring di sebelahku dan memelukku dari belakang. Aku sangat menyukai posisi ini. Rasanya sungguh nyaman. Besok kita pulang ya. Aku mau bed rest di rumah saja, pintaku. Di sini saja sampai beberapa hari. Jangan melawan, kata dokter. Kata Sean sambil mengelus perutku dan menciumi kepalaku. Kau ingin anak laki-laki atau perempuan? Tanya Sean tiba-tiba. Apapun tak masalah. Yang penting
dia mirip denganmu. Kenapa ingin mirip denganku? Agar aku tak selalu merindukanmu saat kau tadi dekatku. Aku akan selalu ada di dekatmu. Aku tak mungkin menyiksamu dengan rasa yang sangat menyebalkan yang kau sebut rindu itu. Aku tersenyum mendengar ucapannya yang manis itu. Sean sudah banyak berubah. Dia tak lagi suka bicara kasar dan pedas seperti dulu. Kalau kau ingin anak laki-laki atau perempuan? Aku membalikan pertanyaan. Aku ingin seorang perempuan dan seorang laki-laki. Huff, aku membuang napas kasar. Kenapa? Hanya 2? Apa itu terlalu banyak? Terlalu sedikit. Aku ingin 4 orang anak. Aku ingin rumah yang ramai dengan anak-anak. Aku tak tega melihatmu harus melahirkan sebanyak itu, Beb. Melihatmu lemas dan muntah-muntah karena hamil saja membuatku frustasi. Kata orang, melahirkan memang sakit, tapi semua rasa sakit itu akan hilang setelah melihat anak yang kita lahirkan. Dan sepertinya tak ada masalah bagiku untuk memberimu 4 anak. I love you, Beb, ucap Sean sambil mencium lama pucuk kepalaku. Aku perlahan mengubah posisiku menghadapnya, dengan sedikit kesusahan, karena ranjang yang terlalu sempit. Aku menatap Sean lama, membelai setiap sisi wajahnya dengan jari-jariku. Sean memang terlahir dengan wajah dan tubuh yang sangat sempurna. Sean meraih tanganku yang berada di wajahnya, lalu menciumnya. Berada dalam jarak sedekat ini dengan Sean selalu sukses membuat jantungku berdegup kencang. Aroma tubuh Sean sungguh membuatku menggila, dan bibirnya yang merah alami membuat darahku berdesir. Aku tak tahan untuk tak menciumnya. Sepertinya bukan hanya aku yang menginginkan. Dari raut wajahnya, serta napasnya yang mulai naik turun, sepertinya Sean juga tak tahan melihat. Kami seperti magnet berbeda kutub, yang saling tarik-menarik. Tanpa ada apa-apa, saling mendekatkan wajah dan mulai mengecap satu sama lain. Kalau saja tak ingat sedang di rumah sakit, kami pasti sudah bergelut sekarang, memberikan kepuasan kepada satu sama lain, dan bersama-sama merasakan surga dunia. Ceklek, kami berdua terkejut dan refleks melepas pagutan. Tapi Sean sepertinya terlalu terbuai hingga dia lupa kalau kami sedang di atas berangker rumah sakit yang sempit. Keinginannya untuk sedikit menjauh dariku justru berujung naas. Bruk, au, Sean meringis kesakitan saat punggungnya membentur lantai. Suster yang masuk ke ruanganku sontak langsung menutup mulutnya karena menahan tawa. Sementara suster itu menahan tawa, aku dan Sean menahan malu. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Tanyaku mencemaskannya. Dia tersenyum dan pura-pura terlihat baik-baik saja. Walaupun aku tahu dia sedang tak baik-baik saja. Maaf ya, Bu, saya mengganggu. Saya cuma mau mengecek infus. Barangkali infusnya habis atau macet. Suster itu berjalan ke arahku, lalu melaksanakan tugasnya. Lebih baik tidur di sofa saja, Pak. Ranjangnya terlalu sempit untuk berdua. Lagi pula, ibunya di sini untuk bed rest. Jadi, tolong jangan diganggu dulu. Apalagi sampai mau diajak macam-macam. Astaga, aku makin malu mendengar ucapan suster itu. Dia pasti mengira kami mau macam-macam tadi. Sian terlihat kesal dengan ucapan suster itu, yang bernada sindiran padanya. Sus, ada branker ekstra nggak untuk dibawa ke sini? Tanya Sean. Ini rumah sakit, Pak, bukan hotel. Jadi Bapak tak bisa request branker ekstra. Branker hanya untuk pesakit, bukan orang sehat seperti Bapak. Aku ingin ketawa mendengarnya. Lagian, Sean ada-ada saja permintaannya. Maaf ya, Sus. Ini salah saya. Saya yang meminta suami saya untuk tidur di atas ranjang. Jelasku sambil menahan malu. Pop Sean. Pagi ini Alan berada di rumah sakit untuk menjaga Ryan. Karena aku ada urusan penting.
Aku harus bertemu klien penting dan tak bisa diwakilkan. Selain itu, aku harus membahas masalah Firman bersama Danu. Aku harus memastikan jika hari ini Firman sudah ditahan. Jaga kakakmu dengan baik. Jangan tinggalkan dia sendirian. Pesanku pada Alan. Sejak kejadian Ryan mau dilecehkan, aku lebih protektif padanya. Aku tak ingin dia sendirian. Aku harus memastikan jika dia aman. Jangan khawatir, aku pasti menjaganya dengan baik. Jawab Alan sambil menepuk bahuku. Aku dan Alan memang tak cocok. Tapi jika menyangkut Ryan, kami berdua sangat klop. Kami sama-sama menginginkan yang terbaik untuk Ryan. Aku pergi dulu, Beb. Jangan lupa makan. Aku akan menelponmu jika ada waktu senggang. Aku mencium kening Ryan sedikit lama. Kalau boleh jujur, sebenarnya aku enggan meninggalkannya. Jangan khawatirkan aku. Ada Alan di sini. Fokus saja dengan pekerjaanmu. Papa pergi dulu, nak. Aku mencium perut Ryan. Tapi kali ini kenapa rasanya beda? Aku tiba-tiba ingin menangis. Astaga, kenapa aku jadi sering mellow seperti ini? Jadi mirip sad boy? Semoga ini bukan sebuah firasat. Aku meninggalkan Ryan dengan langkah berat. Aku menelpon Dino setelah agak jauh dari ruangan Ryan. Aku menyuruhnya menemuiku karena aku ada tugas penting untuknya. Aku akan menyuruhnya mencari Maya dan membawanya ke hadapanku secepatnya. Aku harus tahu apa alasan dia memfitnah Ryan. Aku juga harus mengembalikan nama baik Ryan di mata Mama. Bersambung.